Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana min kulli ni'am. Kita bersyukur kepada Allah dari berbagai kenikmatan yang kita rasakan dan kita bisa datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, terlebih di tengah-tengah kita puasa sampai hari ini. Dan di masjid ini kita memohon kepada Allah semoga dosa kita sudah diampunkan sama Allah Subhanahu wa taala, dan kedatangan kita nanti di padang mahsyar semoga Nabi Muhammad menyambut kita dengan syafaatnya insyaallah. Di Ramadan ini bukan sekedar syahrul siyam, bukan sekedar syahrul taubah, bukan sekedar syahrul mubarakah, banyak lagi yang lain. Pada siang ini kita akan coba bicara syahrul taghyir, bulan perubahan. Kita yang merubah. Mari sama-sama kita tata hati untuk lebih baik lagi. Dari nasihat-nasihat yang pernah kita dapatkan baik di masjid atau dari media, dari mana-mana tempat, coba kita akan kuatkan pada kesempatan siang ini. Dari kisah lebih dahulu, ketika Rasul SAW mengetahui ada orang yang sholatnya panjang, baca Qur'annya banyak, sujudnya juga panjang, ahli ibadah kelihatan sekali. Tapi Rasul melihat di wajahnya ada syaitan. Lalu ketika Rasul kumpul bersama sahabat, datang orang ini dengan pakaian yang islami, luar biasa, ahli salah, ahli tilawah. Tapi tetap Rasul melihat di wajahnya ada syaitan. Ketika berhadapan langsung dengan Rasul, menemui Rasul, sahabat juga banyak di sana. Rasul hanya menanya, adakah di hatimu di tempat sekarang ini ada orang lebih baik dari hatimu? Orang ini seakan menyangkal, seakan bicara tidak ada kecuali aku yang lebih baik. Padahal yang nanya siapa? Rasulullah SAW. Dia merasa ibadahnya panjang, banyak, dan sholatnya juga luar biasa, tilawah luar biasa. Sekali lagi, di wajah dia, di muka dia nampak ada syaitan. Begitu beliau, orang ini meninggalkan tempat Rasul, tiba-tiba Rasul mengatakan, siapa yang berani membunuh dia? Masya Allah, ahli salat, ahli tilawah. Siapa yang berani membunuh dia? Kenapa ya Rasul? Bunuhlah dia. Akhirnya Abu Bakar pertama kali yang acung tangan. Baik, perintahmu, aku akan bunuh dia. Di padang pasir jauh. Sampai ke tempat itu, orang tersebut dalam kondisi sholat. Sholatnya panjang. Lalu tidak mungkin Abu Bakar membunuh orang lagi sholat. Pulang ke hadapan Rasul. Sahabat masih kumpul, ingin melihat hasil dari Abu Bakar. Bagaimana? Sudah dibunuh? Baginda, bagaimana aku bisa membunuh orang lagi sholat? Kelihatan khusyuk sekali dan sujudnya panjang. Baik, siapa selain Abu Bakar yang bisa membunuh dia? Umar. Yang kita kenal Umar adalah orang garang, orang galak, orang tegas. Umar pun jalan, bergegas. Sampai di tempat itu kedapatan sedang sholat juga. Khusyuk sholatnya dan seterusnya. Terus berpikir, bagaimana aku bisa membunuh orang sholat? Dia orang dekat dengan Allah. Balik lagi. Bagaimana Umar? Sudah dibunuh? Bagaimana aku membunuh dia ya Rasul? Dia kondisi sedang berkomunikasi dengan Allah dan seterusnya. Siapa di antara kalian lagi yang bunuh? Ali. Saya Rasul. Dia gagah datang ke sana. Kenapa Abu Bakar tidak mampu membunuh, ini perintah Rasul? Kenapa Umar nggak mampu membunuh, ini perintah Rasul? Saya siap, jalan. Sampai di lokasi nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Balik lagi. Bagaimana? Sudah dibunuh?
tidak kedapatan orang yang tidak ada. Ketahuilah oleh kalian bahwa orang ini adalah orang yang nanti di zaman umatku akan muncul khawarij dari orang ini, dan tidak ketemu sampai sekarang. Akan muncul orang khawarij dari orang ini. Kenapa? Sebabnya dia kelihatan sholat, kelihatan ibadah, kelihatan baca Quran, tapi di hatinya, lihat dengar tadi, adakah orang lebih mulia di hatimu di saat ini? Gak ada. Padahal Rasul yang nanya, soalkan dia yang paling mulia itu. Dan orang ini nanti akan mengkafirkan orang, akan membid'ahkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Itu berawal dari dia. Seandainya dibunuh, tidak akan jadi perpecahan umat ini, tidak akan jadi perpecahan umat-umat ini. Karena dia tidak terbunuh, maka akan terjadi. Artinya apa di sini? Bukan panjangnya sholat yang salah, bukan banyaknya bacaan Quran yang salah, bukan lamanya ibadah yang salah, tetapi adalah hati yang tidak tertata, hati yang jauh. Dan Rasul mengatakan bacaan Qurannya tidak sampai ke kerongkong, apalagi sampai hati. Sholatnya tidak naik ke langit karena sebab hatinya merasa lebih baik daripada orang lain. Kita ambil hikmahnya. Kita tidak ada kemampuan membunuh orang karena hatinya tidak baik, tetapi kita ambil hikmahnya bahwa Rasul menekankan segala urusan itu hati. Segala urusan berangkat dari hati. Segala pergaulan berangkat dari hati. Terlebih komunikasi dengan Allah, terlebih kita ketika ibadah. Maka sampailah ke masjid ini, dan untuk pribadi saya, untuk kita semua, mari kita tata hati di bulan perubahan ini, di bulan Ramadan ini. Kalau pernah kita dengar, sering kita sampaikan, sering kita dengar dan sebagainya, sering kita baca tentang puncaknya Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Takwa itulah. Maka tentunya ada syahrun, ada bulan kesempatan buat kita menata hati lewat taubah. Pekan lalu saya mengatakan bahwa ada 4 kalimat yang bisa menenteramkan hati, bisa damai, bisa dekat dengan Allah, bisa diampunkan dosa, bisa dijauhkan neraka dan masuk surga. Rasul memulai begini: Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzu bika minan nar. 4 kalimat ini luar biasa, sesuatu sekali. Asyhadu an la ilaha illallah, sampai wafat kita harus membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. Perjalanan hidup ini siapapun kita pasti banyak dosa. Rasul menekankan di Ramadan terutama, di celah-celah lagi berdiri, berjalan, menunggu waktu dan sebagainya, kekosongan, maka isi 4 kalimat ini. Asyhadu an la ilaha illallah, hati kita akan nyaman. Astaghfirullah, benar-benar memohon dari hati, minta diampunkan dosa perjalanan hidup ini. As'alukal jannah, puncak dan tujuan hidup kita ingin masuk di sana, surga. Wa a'udzubika minan nar, dan kita dijauhkan dari neraka. Ditambahkan di Ramadan ini kapanpun, tidak hanya menjelang buka puasa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim 3 kali dan seterusnya. Bisa sebanyak-banyaknya. Siapa yang sibuk ketika kita mengatakan istighfar? Siapa yang sibuk ketika kita mengatakan kekuatan iman itu salah satu di antara keperluan kebutuhan kita? Siapa yang sibuk yang selalu menata hati? Ternyata tidak hanya kita yang sibuk ketika itu, malaikat pun ikut sibuk. Dengarkan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Ini yang paling sibuk nih, adalah yang memikul aras dan sekitarnya, yaitu para malaikat. Waman haulahu, mereka malaikat yusabbihuna bihamdi rabbihim. Kerjaannya tasbih, pemegang aras itu tasbih terus, dan patokannya yu'minuna bih. Lalu apa sibuk mereka untuk kita? Ternyata orang yang tadi tauhidnya dipertebal, istighfarnya diperbanyak, meminta surganya selalu dilantunkan, dan tidak mau masuk nerakanya selalu diajukan kepada Allah, maka malaikat tersebut mengatakan wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Tuh malaikat sibuk. Kita sholat zuhur dalam kondisi puasa, malaikat sibuk mengatakan apa?
Ya Allah, ampunkanlah tuh orang-orang yang beriman, tuh orang-orang yang merespon ke masjid. Ke masjid itu bukan karena kita melangkah saja, pertanda cintanya Allah kepada datang ke masjid. Puasa itu bukan sekedar menahan nafsu, tapi cintanya Allah kepada orang berpuasa. Malaikat pun mengatakan, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ya Allah, ampunkan tuh orang-orang yang sedang melaksanakan tentang tugasnya, yaitu iman. Yang kedua, Rabbana wasita kulla syai'i rahmatan wa ilma. Dibujuk Allah sama malaikat agar sampai kepada kita ini. Apa kata malaikat? Ya Allah, luasnya ilmumu itu melebihi segalanya. Rahmat dan ilmu engkau itu melebihi segalanya. Karena itu kami mengajukan, tuh malaikat mengajukan, faghfir lilladzina tabu. Ampunkan tuh orang sedang bertaubat. Siangkah, malamkah, kapankah, ampunkan tuh orang sedang bertobat. Maka dikatakan Ramadan syahrul taubah. Banyak peluang-peluang perubahan yang bisa kita lakukan. Yang diterima bukan hanya ulama, santri belum tentu juga, tapi semua orang, siapapun yang mengatakan astaghfirullah yang tadi itu loh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, gak susah. Astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Malaikat mengatakan, faghfir lilladzina tabu. Ampunkan tuh orang yang sedang bertaubat. Kita dosanya luar biasa, nggak terhitung. Tetapi ilmu Allah dan segalanya melebihi daripada dosa-dosa kita. Karena itu tidak boleh putus asa. Apalagi wattaba'u kasabilik. Mereka orang itu yang terus mengikuti jalanmu ya Allah. Kata kau puasa, puasa, salat, salat. 10 terakhir, 10 tengah, 10 awal mereka melaksanakan apa perintah Rasulmu. Terutama malam-malam sekarang 10 terakhir kedua ini, terus kita bangunkan keluarga, bangunkan keluarga, bangunkan keluarga, baca Quran, dekati Allah. Itu malaikat sibuk. Faghfir litabu wattabu sabil. Mereka mengikuti jalanmu ya Allah. Apalagi satu lagi yang kita takut, neraka. Waqihim adzabal hari, waqihim adzabal jahim. Ya Allah, tuh jauhkan tuh yang puasa, yang sedang salat zuhur hari ini, dan seterusnya, yang tarawih, macam-macam. Karena ada jalanmu, waqihim, jaga ya Allah mereka dari jahanam. Jaga ya Allah. Malaikat pun mendoakan kita ketika kita dekat dengan Allah. Kemudian apa bahasa yang paling dekat dengan kita dari Allah? Karena puncaknya puasa salah satunya adalah takwa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Banyak lagi ayat yang lain. Sampai zuhur singkat ini sebelum tidur siang. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya untuk orang takwa, kita tuh sujud karena takwa, karena cinta. Ya kita duduk seperti karena takwa, karena cinta. Menahan juga sesuatu yang membatalkan puasa kita tahan. Kenapa? Karena cinta, karena takwa. Maka Allah kasih innal muttaqina fi jannati wa uyun. Salah satu dari motivasi Allah kepada kita, sesungguhnya orang muttaqin yang sedang berpuasa hari ini fi jannati wa uyun, nanti akan ditempatkan di sorga yang mengalir air indah sekali. Ada hal yang kemarin kita katakan, seorang ulama di hari pertama puasa, karena banyak zikir solehnya luar biasa, lep tidur, sudah sampaikan pekan lalu, lep tidur, ketika tidur mimpi dipertemukan sorga, luar biasa indahnya cerita dalam mimpi ulama besar ini kan, ulama masa tabi'in. Tiba-tiba datang bidadari. Kalau bidadari itu perempuan apa laki ya? Oh, perempuan. Bidadari datang menghadap ulama ini. Dia mengatakan apa? Kaget ulama. Dia mengatakan, si ulama, la ilaha illallah. Bidadari menyambut dengan kalimat yang sama, la ilaha illallah. Siapa engkau? Aku adalah penduduk sorga Allah ciptakan dan tidak kemana-mana. Sampaikan ke muridmu, semua murid-muridmu ingin masuk sorga, merindukan sorga. Di balik justru sorga menanti kedatangan umat Muhammad dan murid-muridmu. Semoga kita yang termasuk dinantikan kedatangan oleh sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan kalau kita baca, kalau kita dengar, semakin lembut hati kita. Kemudian udkhuluha bisalamin aminin. Banyak nih kalimat udkhuluha di ayat singkat ini. Masuklah dengan penuh kedamaian, ketentraman, keamanan dan sebagainya.
Kesimpulannya hadirin sekalian, mari kita tata hati ini, ya kita lembutkan lebih lembut lagi. Orang emosi itu karena hati, orang pemarah itu karena hati, orang serakah itu karena hati. Maka ada kesempatan yang Rasul nasihatkan singkat, bacalah 4 kalimat itu dalam kondisi apapun, terutama menjelang buka puasa, yaitu tadi. Ya sama-sama, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Lagi, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Lagi, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Ditambahkan lagi, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.